Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopro Susanto dengan NIM D022050, Prodi Informatika, Angkatan 2020, Universitas Sulawesi Barat. Mata kuliah Teknik Penulisan, tugas UAS menyusun artikel. Langsung saja judul skripsi, rancang bangun aplikasi layanan berbasis lokasi dengan penerapan augmented reality menggunakan metode markless berbasis Android. Studi kasus pencarian perangkat daerah Kota Bengkulu. Artikel ilmiah, rancang bangun aplikasi berbasis lokasi dengan penerapan augmented reality menggunakan metode markless berbasis Android oleh Julia Purnamasari G1A 009041. Email julia.purnamasari09@gmail.com. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk membangun suatu aplikasi yang dapat membantu pengguna dalam mencari dan memberikan informasi mengenai perangkat daerah Kota Bengkulu pada Android dengan penerapan augmented reality menggunakan metode markless. Pada penerapannya, augmented reality bisa diimplementasikan pada perangkat yang memiliki kamera, akselerometer, kompas, dan GPS. Data koordinat dan data perangkat daerah Kota Bengkulu didownload dari server. Aplikasi ini juga memanfaatkan peta dari Google Maps dan menunjukkan lokasi pengguna ke lokasi perangkat daerah Kota Bengkulu yang dicari. Aplikasi ini dibangun dengan menggunakan Wikitut dan bahasa pemrograman Java for Android IDE EdgeLib 3.0. Metode penggunaan sistem yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi ini adalah model sequential linear dan Unified Modeling Language atau UML sebagai perencanaan sistem. Kita masuk bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Wilayah provinsi terdiri atas beberapa kabupaten atau kota. Pemerintah provinsi merupakan pemerintah yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah kabupaten kota. Pemerintah kabupaten kota mempunyai kewajiban dalam melaksanakan urusan yang menyangkut pemberdayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Presiden Republik Indonesia. Perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah yang bertanggung jawab kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang terdiri dari sekretariat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah, kecamatan, dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah. Kota Bengkulu dipimpin oleh wali kota dan didampingi wakil wali kota. Perangkat daerah Kota Bengkulu terdiri dari staf ahli, SEPTA, sekretaris daerah, dengan 3 asisten DPRD, 15 dinas daerah, unsur pelaksana, 8 badan, dan 4 kantor lembaga teknis daerah, unsur pendamping. 3 lembaga lain, sekretariat DPRD, camat, dan lurah. Pola organisasi perangkat di daerah Kota Bengkulu 2013. Perangkat daerah Kota Bengkulu berupaya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, yaitu meningkatkan pelayanan masyarakat yang merupakan salah satu masalah dan tantangan yang dihadapi di bidang kelembagaan. 2. Informasi mengenai perangkat daerah Kota Bengkulu merupakan suatu hal yang dibutuhkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perangkat Kota Bengkulu. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai perangkat daerah Kota Bengkulu, seperti lokasi setiap perangkat daerah Kota Bengkulu, gedung kepala dari setiap perangkat Kota Bengkulu, dan informasi terkait yang dibutuhkan.
Ini disebabkan karena tidak semuanya mengetahui pasti jalan, lokasi, dan informasi mengenai perangkat daerah Kota Bengkulu, terutama untuk orang yang baru pertama kali mendatangi ke salah satu perangkat daerah Kota Bengkulu tersebut. Kita masuk bab 2, metodologi penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah terapan, applied research. Penelitian ini bertujuan merancang dan membangun aplikasi layanan berbasis lokasi dengan penerapan augmented reality menggunakan metode markless berbasis Android. Studi kasus pencarian perangkat daerah Kota Bengkulu. Sarana pendukung dan sarana pengujian. Dalam penelitian ini, sarana pendukung yang dibutuhkan berupa perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software. Jenis dan sumber. Data, jenis data yang dibutuhkan dan menggunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang diukur secara langsung atau dapat dihitung. Data-data yang kumpulan dan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu 1. Data sekunder. Data sekunder yang dibutuhkan berupa data perangkat daerah Kota Bengkulu dari kantor wali kota Bengkulu bagian organisasi kepegawaian, antara lain nama-nama perangkat daerah Kota Bengkulu, alamat, nama kepala setiap perangkat daerah Kota Bengkulu, dan informasi mengenai setiap perangkat daerah Kota Bengkulu. 2. Data primer. Data primer pada penelitian ini adalah titik koordinat setiap perangkat daerah Kota Bengkulu. Peneliti melakukan observasi secara langsung ke tempat lokasi yang menggunakan alat GPS untuk mendapatkan data koordinat tersebut. Berikut teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei lapangan. Dalam artian, peneliti mengamati lokasi untuk pengumpulan data latitude dan longitude setiap lokasi menggunakan GPS. 2. Studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang dijadikan sebagai acuan perancang aplikasi. Yang berikut metode perancangan dan pengembangan. Sistem metode yang akan digunakan dalam pengembangan sistem adalah model pengembangan sistem sekuensial linear yang bersifat sistematis dan beruntun. Adapun penjelasan tahap-tahap model sekuensial linear dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Rekayasa dan pemodelan sistem. Langkah awal yang dilakukan adalah penelitian ini adalah mengidentifikasi masalah yang ada untuk dijadikan sebagai solusi. Peneliti melakukan identifikasi masalah ke kantor wali kota Bengkulu untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada. 2. Analisis kebutuhan sistem. Adapun analisis yang dibutuhkan sistem yang diperlukan adalah input dan output. 3. Desain sistem. Tahap ini bertujuan untuk memberikan gambaran apa yang seharusnya dikerjakan dan bagaimana tampilan aplikasi layanan berbasis lokasi dan pada pencarian perangkat daerah Kota Bengkulu yang akan dibangun. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.